lahirnya Windu Jenar ini, terus saya bikin kedai kopi, coffee shop namanya, disingkat aja Windu Jenar. Karena menurut saya konsep slow bar itu adalah interaksi ya, interaksi antara si pemilik warung itu dengan pelanggan atau tamunya. Ya, perkenalkan, nama saya Chandra Hermawan. Saya sebagai pemilik juga penyeduh kopi di Wijen Coffee ini. Kami di sini berdua, sebuah warung kopi rumahan yang dikelola oleh sepasang suami istri. Jadi ini saya Chandra dan ini istri saya namanya Anissa. Dulu dari Januari kita bikin konsepnya coffee shop biasa di atas di lantai 2. Jadi di lantai bawah itu istri ini bikin apa? Baju anak ya, bikin baju anak. Tapi setelah itu kok kita tuh merasa coffee shop itu semakin banyak ya, semakin marak banget. Jadi mungkin kalau dalam bisnis kopi itu kalau 100% dihitung 100%, 80%-nya itu coffee shop, 20%-nya slow bar kayak kami ini. Jadi karena kami menginginkan kolam yang kecil supaya biar dikenal, jadi saya menginginkan yang 20%. Kalau saya ambil yang 80%, nah nanti saya akan tenggelam sama coffee shop yang besar. Jadi maka saya ambil yang slow bar, seduhan kopi manual seperti ini karena biar lebih dikenal orang aja. Kan kolam yang kecil kan lebih banyak dikenal ya daripada kolam yang besar. Kalau kolam yang besar seperti coffee shop, ya kayak interior mereka harus bagus, harus punya barista, harus punya mesin yang mumpuni, dan di slow bar itu banyak pelanggan tetapnya. Ini saya senang. Kalau nama Wijen Coffee itu kan karena anak saya yang terakhir itu namanya Windu Jenar. Nah, jadi saya tuh punya beberapa perdagangan ya. Itu banyak perdagangan. Terus ada yang baju anak itu namanya Gendis. Terus dulu ada parfum namanya Putu Bulan. Nah, terus lahirnya Windu Jenar ini, terus saya bikin kedai kopi, coffee shop namanya, disingkat aja Windu Jenar. Ya, jadi hitungannya usaha yang terakhir. Ya kalau anaknya terakhir ya. Kayaknya cukup. Kalau nambah kan nggak tahu ya. Besok bikin apa lagi ya. Kalau pertama itu karena iya kan Mas, pertama kita pakai beberapa media sosial. Jelas pakai media sosial itu paling penting. Jadi pakai media sosial karena kita kan segmented banget. Kita ke seduhan kopi ya, yang manual ya. Jadi yang nggak pakai gula sama sekali. Kayak kopi yang kita roasting sendiri, terus kita seduh secara manual, secara V60, yang tanpa gula, yang banyak orang tuh nggak mau. Tapi alhamdulillahnya ternyata di Jogja ini kedai slow bar itu sudah banyak tuh, dan banyak penggemarnya. Mungkin ada titik jenuh dari para penggemar coffee shop yang mungkin berlari ke kedai slow bar yang tanpa gula ini. Jadi para penggemar kita tuh nggak, intinya pertama hanya bersosialisasi dengan media sosial, terus tahu-tahu mereka si penggemar kopi manual itu datang sendiri. Mereka kan biasanya kalau orang luar kota yang datang ke tempat kami itu tuh biasanya udah ada listnya. Oh ini ke slow bar A, slow bar B, slow bar C. Nah karena Wijen ini mungkin slow bar baru ya, jadi mereka datang ke kami gitu. Jadi udah ada list sih kalau dari luar kota. Kalau untuk orang kota sendiri, orang Jogja sendiri, mereka mungkin yang udah ada di titik jenuh di situ, yang biasanya di kedai kopi susu, terus dia pengen kedai kopi rumahan yang menyajikan kopi manual, nggak pakai gula sih, apa ya, lebih simpel, terus dengan antri, dengan interaksi sama si pemilik kopinya biar tahu itu bin apa, cara seduhnya gimana. Ya mereka kan kebanyakan orang ingin tahu ya, kok bisa bikin slow bar itu, kok kamu berani kenapa, oh seduhanmu seperti apa, terus oh ini airnya berapa. Itu mungkin beberapa orang tuh ingin tahu daripada cuma lihat YouTube.
Apa kalau enggak, kalau di kedai coffee shop atau kedai kopi susu itu mereka kan cuma datang, tahu-tahu kopinya jadi tuh. Nah, kan nggak tahu tuh caranya gimana. Nah, mungkin kalau di sini dia punya experience ya atau pengalaman yang baru, jadi mereka apa ya, jadi berantusias untuk ke kedai kami gitu aja. Karena menurut saya konsep slow bar itu adalah interaksi ya, interaksi antara si pemilik warung itu dengan pelanggan atau tamunya. Jadi kayak kita ibaratin ada sebuah rumah ya, yang datang tuh kayak teman sama kerabatnya. Mereka kan ingin ketemu sama si pemilik rumahnya tuh. Terus kopi yang diseduh itu cuma kayak apa ya, jalan aspal aja biar dia tetap berlanjut gitu. Kayak perantaranya itu cuma kopinya itu aja. Jadi nggak bakal bisa diganti. Jadi kalau kita ke slow bar tuh ya ketemunya si pemiliknya itu dan sama kopi ini. Memang udah dua itu. Jadi nggak bakal bisa ada barista atau home brewer lainnya yang menggantikan si pemilik kopi itu. Jadi nggak akan ada cabangnya. Itu minusnya slow bar ya. Jadi kalau sakit ya libur, kalau nggak sakit ya buka gitu aja ya. Sesimpel itu kalau kedai kopi slow bar. Kalau beansnya itu kita ada signaturnya tinggal dua ya, tinggal dua. Signaturnya kita itu ada Sekar Gendis sama Putu Bulan. Sekar Gendis itu dari Flores Manggarai, kalau Putu Bulan itu dari Kemujan, Jawa Barat. Itu yang benar-benar kita, bukan kita sewa ya, kita sewa beberapa kilo. Memang kita pesan langsung ke petaninya, ke prosesornya. Terus kita minta secara request proses fermentatif natural anaerob, yang satu honey anaerob. Itu memang kita sendiri yang minta, tapi dengan catatan harus berpuluh-puluh kilo ya. Bisa satu, oh mas ini harus 15 kilo mungkin. Oh iya, ya kita, tapi baru bisa di request fermentednya itu. Itu signatur kita itu sekarang ada dua. Kalau dulu 4. Cuma yang dua itu karena ya ada salah teknisnya dari kami dan si petaninya itu, jadi udah nggak dipakai lagi. Yang dua itu. Tinggal dua itu sekarang, yaitu Sekar Gendis sama Putu Bulan. Nama Sekar Gendis dan Putu Bulan itu dari anak ya. Anak saya itu yang kedua namanya Sekar Gendis, yang ketiga itu namanya Putu Bulan. Ya, Putu Bulan. Jadi kalau yang dulu ada 4 ya, Bilkis sama si Windu Jenar ya. Tapi ya itu karena ada kesalahan teknis sama si pemiliknya, jadi kita cuma pakai 2 itu sekarang. Dan yang beberapa beans ya sekarang kita pakai baru 6 beans kopi itu, yang 4-nya random aja. Kita baru suka ini, kita pakai ini terus, gitu. Enggak, itu akan berulang kali selama kita ambilnya berapa kilo. Kita ambilnya biasanya sampel 1 kilo, nanti minimal 10-15 kilo. Setelah itu habis, ya kita ganti lagi. Nek makanan apa ya? Makanan? Paling cookies sama cheesecake. Cookies sama cheesecake. Paling rame ya? Kalau apa? Black Forest emang nggak buat tiap hari. Kalau yang buat tiap hari itu cookies sama cheesecake-nya. Ya sama makanan ya, jadi kalau yang ada tuh cuma cookies sama cheesecake. Nanti kalau mingguannya ada Black Forest, kemarin double coklat, red velvet, dimsum ya. Jadi ada yang model mingguan bikin, ada yang setiap hari ada, kayak reguler sama anunya ada. Kalau slow bar, jalan resmi slow bar itu kita 4 bulan. Kalau kendalanya apa? Apa ya? Ngawur ya. Banyak orang-orang ngawur itu ya. Jadi mereka tidak mau pola antri. Jadi mereka mengiranya itu kita tuh seperti coffee shop ya, ke gerai kopi susu sih. Datang pesen nanti diantar. Padahal kita tuh polanya pola antri. Ketika ada orang datang, kita layani dulu di meja bar. Ada orang lain datang ya harus antri. Harus menunggu yang satu selesai, naik ke lantai 2, terus yang satu baru masuk. Tapi banyak orang yang nggak mau. Itu malah mereka mengiranya tuh kita tuh ribet, kedai kopi yang ribet. Terus ya banyak juga sih pergi ya. Iya, ya ada langsung pergi itu, ada sih misalnya ya udahlah saya tak pergi aja gitu. Itu banyak. Jadi aku yang kita pingin intinya kan interaksi ya di sini. Jadi ketika mereka datang, kita ngobrol, kita memuaskan si customer itu, si tamu itu yang datang, terus mereka dengan pengalaman yang baru, terus mereka pergi, terus baru yang datang. Jadi memang polanya antri. Tapi banyak orang yang nggak mau pola seperti itu toh. Nah, dan ada lagi yang mungkin kan kita tuh ada apa self service ya, self service. Jadi
nanti naruh barangnya itu sendiri. Nah, kebanyakan orang nggak mau. Terus ada yang ngasih puntung rokok di gelas, itu sebanyak lah. Itu kadang kalau orang slow bar atau pelanggan slow bar itu kebanyakan udah tahu itu. Jadi dia akan memberikan ke tempatnya atau ngembaliin barangnya sendiri. Tapi kalau orang coffee shop, ya maksudnya orang kedai kopi susu yang lainnya kebanyakan ditaruh aja, nanti si baristanya datang kan. Nah, sini kan enggak, karena memang dikelola kami berdua toh. Jadi kalau orang yang datang itu kebanyakan mesti ngerti, oh ini slow bar, yang ngelola ya cuma si pemilik warung itu. Berarti nanti piring dan gelasnya itu nanti dikembalikan. Gitu-gitu sih pemikiran. Ning apa ya, pro dan kontra ya, plus minus ya. Jadi kan karena di kebanyakan ya intinya gini kan, saya bilang tadi 80% itu kan gerai kopi susu ya. Jadi yang 20% itu cuma kami ini kopi seduh rumahan. Jadi mereka lebih banyak tahu yang 80% daripada yang 20%. Ya itu tapi ya aslinya kayak gitu mana ya Mas? Semua bertanggung jawab atas dirinya masing-masing ya. Jadi kayak gelas dan itu bertanggung jawab diri masing-masing. Toh juga udah ada tempatnya, ya dikasih ke tempatnya aja nggak masalah sini. Cuma mereka tuh kebanyakan ya wis lah, karena terbiasa dilayani itu loh. Jadi mereka terbiasa dilayani, jadi ya wis lah, biar kan kamu digaji karena untuk melayani saya kan gitu. Nah sini kan nggak model, karena saya si pemiliknya, saya si memberikan, nanti masuk gelasnya saya juga yang ngambilin. Tapi kalau kebanyakan orang yang memang benar-benar pelanggan slow bar di mana aja itu pasti dia sudah paham tata letak gelas dan sebagainya, udah paham. Ya konsisten ya. Misalnya masalah jam buka kita harus tetap konsisten. Walaupun kami itu slow bar yang sore, kebanyakan slow bar itu ngopi pagi ya, di pagi hari. Cuma ada beberapa yang sore, termasuk kami itu yang sore karena anak sekolah itu. Jadi kita bisa ngurus kopi itu di sore hari. Jadi ya kita harus konsisten. Jam 4 buka, jam tutup. Kan kalau masalah hari libur kita belum masang ya. Belum. Soalnya memang kalau bisa terus aja buka. Tapi nanti libur. Cuma kita harus konsisten terus. Yang penting itu hospitality. Itu paling penting. Jadi di mana aja itu setelah saya hospitality itu penting ya. Karena untuk menyambut si orang itu dia udah effort ya ke tempat kita, ya kita harus menyambut dengan baik. Nggak tahu ya gerai kopi susu itu pun ada mungkin, tapi kan si hospitality-nya itu kan jadi hospitality ini kan si baristanya itu, bukan si pemilik kedai. Kalau kami kan si pemiliknya ini. Jadi nek takut gempuran gerai kopi susu ya enggak sih. Karena kita pada pasarnya sendiri-sendiri ya. Kayak dia baju mana, saya baju mana, jadi masih ada pasar sendiri. Ya misalnya kalau ada orang pecinta slow bar datang ke Wijen, misalnya banyak senior slow bar yang buka di pagi hari, coba yang kopi sore itu di Wijen. Terus di sini kan cuma bedanya kita ada 2 lantai nih. Jadi kalau dari jam 4 bisa lihat sunset. Kalau mau lihat jalan di malam hari ada lampu-lampu itu di sini. Terus kita ada beberapa menu, yaitu manual, filter, terus espresso base seperti latte cappuccino, terus ada non coffee-nya juga ada snack, dessert, sama makanan kayak dimsum ya. Kita ada, jadi lumayan komplit lah untuk slow bar. Walaupun kita bikinnya cuma berdua ya. Daripada kalau yang lain kan ada yang cuma hot sama es, filteran, ada yang nggak ada non kopinya, ada yang non kopinya tapi pagi ya. Jadi kalau pengen yang sore-sore ke Wijen kopi aja. Pertama bikin slow bar itu kayak tadi kan saya bilang, ada orang datang, terus saya dulu tuh beli beans banyak banget Mas, beli beans dari kopi luar itu. Terus ada orang mau nggak tak seduhin kopi, nanti enak lu rasanya. Terus mereka tuh nggak mau, mereka kebanyakan suka banget sama ya itu salted karamel, avocado dan lain sebagainya. Kadang saya juga sedih tuh, saya tuh belajar udah
mantep banget nih belajar kopi, maksudnya seduh kopi. Terus terus habis itu istri itu kan buka baju tuh, karena buka baju itu kalah sama thrifting ya waktu itu ya. Iya. Thrifting baju anak kan waktu puasa kemarin merosot 50%, terus kita berdua wis lah bagaimana kita bikin kopi atas bawah gitu. Oh iya, tapi jangan kopi shop lagi, jangan kopi susu lagi. Kita benar-benar kopi yang segmented, yang benar-benar lebih terkenal daripada ini. Karena kalau kita tetap di kedai kopi susu ini, kita akan kalah sama kedai kopi yang lain. Oh iya lah, karena istri itu suka banget bikin kue untuk anak-anak. Karena anak saya 4 ya, jadi kalau jajan itu mesti duitnya luar biasa ya toh, mahal. Terus kita bikin kue, ya nanti ya wes lah, yang bikin kue si istri, saya yang nyeduh kopi. Ya konsep rumah tangga kayak didatengin orang ya. Saya yang bikinin tehnya, istri saya yang ngeluarin makanannya. Ya memang gitu ya di sini. Ya. Yang penting itu kan pembagian tugasnya itu kan ya. Ya kalau aslinya lebih nikmat berdua. Soalnya kalau pakai mungkin ada yang barista tuh kadang kita juga kepikiran ya. Ya nyeduh beda sama kita, nanti rasanya beda. Terus hospitality-nya juga beda karena dianya kan tidak merasa memiliki si ini. Kita kan yang pegang namanya ini. Jadi enaknya jadi slow bar itu ya kita yang memegang Wijen itu. Jatuh bangunnya Wijen itu ya karena kami berdua, bukan karena orang lain. Jadi kita bertanggung jawab atas apa yang kita miliki sekarang, gitu sih.